Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Bunga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Amin. Share lagi aktivitas hari ini ya teman-teman. Ini adalah aktivitas aku di siang hari. Aku sedang menidurkan anak aku si Bunga. Biasanya dia tuh tidur di bawah terus pakai kipas. Nah, karena sudah aku beliin ayunan, sekarang dia tidurnya di ayun ya teman-teman. Akhirnya anak aku si Bunga sudah tidur di dalam ayunan. Ini aku mau lanjut angkat jemuran, dan alhamdulillah jemuran aku hari ini tuh kering semua. Cuaca di daerah kami saat ini tidak menentu ya teman-teman. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas banget. Nah, kalau di tempat daerah kalian bagaimana nih cuacanya teman-teman? Apakah musim hujan ataukah musim panas? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Di video kali ini aku ingin berbagi tips untuk teman-teman dimanapun berada. Nah, tipsnya adalah bagaimana cara Mama Bunga membagi waktu untuk mengurus rumah, mengurus anak, dan memasak. Nah, di video ini mau aku jelasin tapi sambil nontonin video aku yang sedang beraktivitas di siang hari ya teman-teman. Dan menurut aku tips ini adalah cara yang sangat simpel banget, sederhana banget, dan mudah untuk dilakukan ya teman-teman. Nah, di sini yang aku jelasin, tips yang pertama adalah biasakan bangun di pagi hari. Sebagai berumah tangga memang kita harus rajin bangun pagi ya teman-teman, apalagi kita memiliki anak kecil ataupun memiliki anak sekolah. Kenapa tips yang pertama di sini aku sarankan buat teman-teman untuk bangun pagi-pagi banget? Lebih baik bangun sebelum subuh, karena kalau kita melakukan aktivitas di pagi hari sebelum subuh dan aktivitas itu sebelum anak kita terbangun, kita itu lebih leluasa ya teman-teman, dan waktu kita itu lebih panjang untuk melakukan aktivitas kita sebagai berumah tangga. Contohnya nih, kita bisa memasak, kita bisa mencuci pakaian, kita bisa mencuci piring, bahkan kita bisa menyapu-nyapu lantai sebelum anak kita bangun. Nah, nanti kalau sudah anak kita bangun, setidaknya pekerjaan kita itu sudah ada yang selesai ya teman-teman. Misalnya nih, kita sudah selesai memasak ataupun mencuci. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini lanjut tips yang kedua. Tips yang kedua adalah usahakan satu hari kita cukup memasak 2 kali saja. Jangan bolak-balik memasak ya teman-teman, apalagi kita memiliki anak kecil ataupun kita repot mengurus anak sekolah, harus mengantar, harus menjemput lagi, bahkan kita kadang belum sempat istirahat udah waktunya memasak lagi di dapur gitu ya teman-teman. Jadi usahakan satu hari 2 kali saja untuk memasak. Umpamanya nih, kita memasak di pagi hari untuk sarapan, sekalian kita memasak untuk menu makan siang. Jadi di situ kita lakukan di pagi hari ya teman-teman. Misalnya hanya di pagi hari saja kita memasak untuk menu sarapan gitu ya. Nah, kita memasak di siang harinya itu sekalian untuk menu makan malam. Jadi kalau buat suami-suami yang nggak mau menunya itu aja, misalnya nih dari siang sampai malam nggak mau menunya itu lagi. Nah, kita bisa memasak di pagi hari untuk menu makan siang sekalian itu dengan berbeda masakan. Nah, jadi kita sebagai ibu rumah tangga memang harus pintar-pintar membagi waktu ya teman-teman. Begitu. Jadi satu hari kita cukup memasak 2 kali saja. Kalau suami yang pengertian pasti tahulah ya teman-teman bagaimana repotnya kita mengurus anak, mengurus rumah, bahkan memasak. Jadi kalau menu siang sampai malam buat suami-suami yang pengertian itu nggak bakalan protes. Tapi kalau buat suami-suami yang memang benar-benar nggak mau, menunya itu satu hari harus ganti 3 kali, dari makan pagi, sarapan gitu ya, sampai makan siang, sampai makan malam itu harus ganti. Ya, kita yang harus pinter-pinter mengolah waktunya ya teman-teman, supaya kita itu tidak kerepotan dan supaya kita itu tidak keteteran seperti itu. Sebagai ibu rumah tangga sudah pasti aktivitas kita sama ya teman-teman. Kita ditugaskan untuk memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, dan mengurus anak. Tetapi berbeda lagi dengan ibu rumah tangga yang ikut bekerja suami.
Kan gak semuanya ibu rumah tangga itu melakukan aktivitasnya di dalam rumah saja. Ada sebagian ibu rumah tangga yang ikut bekerja suami untuk membantu perekonomian suaminya. Jujur aku tuh salut banget sama ibu rumah tangga yang sudah memasak, mengurus rumah, mengurus anak, bahkan masih bisa bantu suami cari uang buat tambahan keperluan sehari-hari. Masya Allah, hebat banget. Menurut aku, tugas-tugas sebagai seorang istri dan seorang ibu itu sangat melelahkan, apalagi seorang ibu masih bisa bekerja untuk membantu perekonomian suaminya. Masya Allah, aku kasih 4 jempol buat bunda-bunda di luar sana yang bekerja untuk membantu keperluan sehari-hari, dan semoga bunda-bunda hebat di luar sana diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi itulah tadi tips sederhana dari aku ya teman-teman, bagaimana cara membagi waktu antara memasak, mengurus rumah, dan mengurus anak. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi atau memotivasi teman-teman semuanya dimanapun berada. Buat teman-teman yang baru nemuin channel YouTube aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu saat aku upload video terbaru. Video ini tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen, Masya Allah aku ucapin terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan berlipat ganda, karena amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ke cerita videonya ya. Setelah melipat pakaian dan aku susun ke dalam lemari, ini aku lanjut membakar sampah di belakang rumah. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman, hari ini tuh cuacanya benar-benar panas banget. Dan ini tuh sekitar jam 3 sore. Tapi panasnya Masya Allah masih luar biasa panas banget. Nah setelah selesai bakar-bakar sampah, ini aku mau lanjut mencuci pakaian. Kalau untuk sore ini aku nggak ada acara masak-memasak ya teman-teman, karena kan seperti yang aku bilang tadi, aku 1 hari hanya 2 kali memasak. Tapi kalau pak suami kadang nggak selera sama sayur itu lagi, ya aku masak lagi. Tadi pagi aku memasak buat sarapan sekalian memasak buat makan siang. Nah kalau sore ini setelah mencuci pakaian, aku sapu-sapu rumah, terus aku tutup bengkel. Aktivitas aku di sore hari itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, hanya mencuci piring. Mencuci piring tuh pun jarang banget, karena kan aku setelah selesai makan siang itu lanjut aku cuci gitu ya teman-teman. Jadi sore itu jarang banget aku mencuci piring, paling aku langsung aja mencuci pakaian. Nah setelah mencuci pakaian, ini aku jemur di dalam rumah. Setelah ini aku sapu-sapu halaman rumah, sapu-sapu di dalam rumah. Setelah itu tutup bengkel, selesai. Jadi kalau sore hari itu kerjaan aku tuh nggak banyak banget. Jadi buat teman-teman, jika waktu di pagi hari itu masih kurang panjang gitu ya, karena repot harus memasak, harus mengurus anak sekolah gitu. Nah aku saranin kalian juga bisa melakukan mencuci pakaiannya itu di sore hari, di saat kalian ada waktu lapang gitu ya teman-teman. Apalagi kan zaman sekarang itu nyucinya itu menggunakan mesin, jadi bisa di sore hari, bisa di malam harinya. Dan menurut aku, kalau kita sudah menjadi seorang istri, seorang ibu rumah tangga, kalau bangun di pagi hari jam 6 itu rasanya udah kesiangan banget ya teman-teman. Rasanya itu udah mepet banget gitu, sudah terburu-buru, apalagi memiliki anak kecil, terus memiliki anak sekolah, memiliki suami yang harus sarapan cepat mau pergi kerja, pasti terburu-buru banget. Nah, jadi di sini saran dari aku, kalau bisa kita harus bangun sebelum subuh itu lebih baik ya, teman-teman. Sekali lagi di sini aku jelasin ya untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Ini tips dari aku, boleh ditiru, boleh dicontoh, dan boleh juga tidak, karena di sini tidak dipaksakan ya teman-teman. Setidaknya di video ini aku sudah berbagi ya teman-teman, berbagi tips bagaimana caraku untuk membagi waktu antara memasak, mengurus rumah, dan mengurus anak. Karena kita sebagai ibu rumah tangga punya cara yang berbeda ya teman-teman, tidak harus sama. Oke, lanjut lagi ke cerita videonya ya teman-teman. Setelah
setelah aku bersihkan, aku sapu-sapu, aku rapikan, di sini lanjut aku menutup pintu bengkel karena sore ini suami aku ngajakin jalan-jalan ke kota Belilas. Nah, ini adalah penampakan saat kami dalam perjalanan mau menuju kota Belilas. Oke teman-teman, segini aja dulu videoku kali ini. Semoga di setiap video aku bisa memberi manfaat dan semangat untuk teman-teman dimanapun berada. Dan sampai jumpa lagi di video-video Mama Bunga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.